Jadi jangan terlalu sensitif, ya kan? Kita protes sih boleh, tapi saya kira untuk mengatakan misalnya katakanlah Profesor Din Samsudin radikal itu jelas dari segi apapun ya nggak bisa lah. Jadi itu tuduhan yang mengada-ada ya. Saya mencoba untuk melihat bahwa tidak ada Islamofobia, tidak ada kelompok radikal dan lain sebagainya. Istilah radikalisme diselundupkan ke dalam bawah sadar publik sehingga orang selalu ada dalam keadaan tegang. Oh, radikalisme itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV. Kali ini kita menyoroti ya kasus yang baru ini terjadi. Sebenarnya ada banyak juga beberapa kasus serupa terjadi sebelumnya di mana label radikal begitu anti Pancasila, anti NKRI, intoleran dan lain-lain disematkan atau tuduhan-tuduhan itu disematkan ke pihak-pihak tertentu. Yang terakhir ini kita menyoroti Din Samsudin ya dan tokoh-tokoh lainnya juga ada pemilik Wardah ini ya, juga Bu Nur Hayati Subakat itu yang dikatakan atau terkena tuduhan serupa gitu ya radikal oleh GAR ITB yang terakhir. Tapi kasus-kasus lainnya juga banyak. Istilah-istilah radikal itu kerap didengungkan begitu, termasuk oleh buzzer-buzzer juga begitu. Sehingga ini banyak yang timbul memunculkan mau tidak mau muncul anggapan bahwa memang lagi tengah ada gerakan atau kekuatan tak kasat mata, waduh bahasaku, kok tak kasat mata, maksudnya ada gerakan tak terlihat begitu yang ingin menghembuskan semacam Islamofobia begitu. Nah inilah menjadi pertanyaan, benarkah ada Islamofobia di Indonesia saat ini dan benarkah itu terjadi secara sistematis gitu ya, bahkan kemungkinan tampak dilindungi oleh rezim begitu. Ada juga anggapan seperti itu. Kita akan membahasnya saat ini bersama narasumber, ada Profesor Azumardi Azra ini, cendekiawan Muslim. Assalamualaikum Prof. Selamat malam ya, selamat ya. Ya, kemudian ini ada juga Dr. Ma'mun Murad Al-Barbasi, MSI. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ma'mun, kita panggil Kak Ma'mun juga ini. Kemudian ini ada narsum yang lama ditunggu emak-emak penggemar Realita TV. Banyak yang menanyakan ini Kak Rocky Gerung, apa kabar? Enak, terima kasih bertemu dengan Asyumari Asra yang kolom di Tempo itu selalu menjadi standar dari toleransi itu. Jadi itu benchmark kita kalau mau ikuti ide-ide toleran. Pak Murad, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bang. Dan Kak Rahma yang selalu ceria. Celah, kok jadi ceria kayak. Baik, kita langsung ke Profesor Azumardi Azra dulu deh melihat ini kalau meskipun beberapa waktu yang lalu Mahfud MD mengatakan tidak ada Islamofobia di Indonesia. Tapi mau tidak mau Pak, itu terasa sekali saat ini dengan berbagai peristiwa ya. Tadi itu tuduhan-tuduhan radikal. Bahkan kadang terkesan tidak masuk akal seorang Din Samsudin dikatakan radikal. Dan itu keluar dari alumni ITB begitu ya, yang ternama, universitas yang ternama. Demikian juga buzzer-buzzer yang kerap memberi atau mengupload postingan-postingan yang bisa dikatakan semacam adu domba lah Pak, itu tidak bisa dipungkiri ya. Sehingga orang melihat apakah saat ini memang tengah ada dihembuskan Islamofobia seperti itu? Saya kira nggak ada Islamofobia itu. Ya. Itu mungkin saya kira sebahagian umat Islam itu terlalu sensitif ya, sedikit dianggap Islamofobia. Ya memang ada orang yang mengatasnamakan gerakan anti radikalisme ITB ya kan, alumni ITB ya, tapi itu nggak representatif gitu dan banyak yang menarik diri dan saya baca juga namanya cuma disebut-sebutkannya jadi tulis-tuliskan saja ya. Ya bahwa ada di kalangan masyarakat Indonesia mungkin yang
tidak terlalu tidak terlalu simpati sama Islam mungkin ada, tapi untuk mengatakan bahwa itu menjadi sebuah gerakan yang sistematis menjadi Islamofobia di dalam masyarakat kita, saya kira nggak ada. Karena apa? Karena pihak-pihak yang tidak suka sama Islam itu kalau ada ya, itu mereka juga tahu bahwa Islam itu secara demografis itu besar gitu. Dan juga ormas-ormasnya juga banyak ya, dan bisa menguasai wacana, bisa menguasai punya leverage, punya bobot, punya daya tekan dan sebagainya. Jadi oleh karena itu saya kira pihak-pihak seperti itu juga tahu, buzzer-buzzer itu juga tahu bahwa seperti itu. Jadi saya kira boleh kita bereaksi, tapi ya jangan terlalu jangan. Tapi anggapan ini muncul, Prof, karena kan dari sebelum-sebelumnya begitu ya, beberapa pejabat begitu kan kerap mengangkat isu seperti ini, radikal-radikal ini ya, sehingga kata-kata radikal itu begitu akrab begitu ya, intoleran, anti Pancasila dan lain-lain. Demikian juga kebetulan ini yang terakhir dituduh radikal ini dua-duanya dari Muhammadiyah. Orang jadi sensitif juga, wah FPI habis dibubarkan jangan-jangan sasarannya Muhammadiyah ini begitu. Itu yang saya sebut itu. Jadi jangan terlalu sensitif ya kan. Kita protes sih boleh, tapi saya kira untuk mengatakan misalnya katakanlah Profesor Din Samsudin radikal, itu jelas dari segi apapun ya nggak bisa lah. Jadi itu tuduhan yang mengada-ada ya. Jadi oleh karena itu ya saya kira jangan dianggap terlalu serius ya. Menurut saya sih dianggap terlalu serius itu maksud saya kemudian di kasus ini dianggap sebagai pertanda dari satu gerakan atau wacana dan gerakan Islamofobia yang sistematis. Saya kira nggak sampai sejauh itulah. Tapi kalau wacana radikal itu sendiri, Prof, karena kan bukan kali ini aja ya radikal-radikal itu. Kalau radikal itu memang sudah ada ya dari dulu. Cuma kan kalau yang kita baca dalam dokumen-dokumen resmi ya, katakanlah BNPT misalnya, radikalisme itu lebih bermakna politis. Jadi yaitu orang yang ingin mengubah secara sampai ke dasar-dasarnya satu sistem politik, katakanlah NKRI dan Pancasila dengan secara revolusioner. Itu yang dimaksud dengan radikalisme itu. Di BNPT seperti itu. Tapi oleh karena itu kalau ada orang yang bilang, wah saya juga radikal karena saya suka sholat tahajud, saya suka puasa Senin Kemis, itu tidak termasuk radikal. Itu namanya taat, ya kan, taat beribadah, jadi jangan dibawa kemana-mana. Pengertian radikalisme itu harus dibatasi, ya kan, sesuai dengan apa yang kalau kita lihat di kamus, apa yang dimaksud dengan radikal itu adalah yaitu berasal dari kata radik itu yaitu orang-orang yang ingin melakukan perubahan secara cepat, secara dasariah, mendasar sampai ke akar-akarnya, secara revolusioner dengan cara-cara yang tidak konvensional itu. Tidak secara konvensional. Nah kalau begitu, kalau ada misalnya saya dituduh radikal ya nggak kena lah. Oh Pak Azumardi Azra itu radikal ya, diketawakan orang karena saya nggak punya agenda politik mengubah Indonesia secara cepat, ya kan nggak ada. Walaupun saya mungkin kadang-kadang juga kritis terhadap politik Indonesia dan sebagainya, tapi tidak radikal dalam pengertian di kamus ya. Cobalah lihat kamus-kamus yang ada mudah sekali di Google nyarinya, itu pasti. Ya, saya yakin Profesor Azumardi Azra mengerti lah ya maksud radikal. Tapi kenyataannya ini saya ke Kak Makmun Murad ya, bahwa kenyataannya begitu tidak seperti itu. Tidak semua orang mengerti seperti Profesor Azumardi. Mengerti atau pura-pura tidak mengerti, saya nggak ngerti ya. Yang jelas terutama ini Muhammadiyah ini, karena pastinya beda pendapat ya. Karena kalau Profesor Azumardi Azra pastinya tidak pernah dituduh radikal. Tapi Muhammadiyah ini nih yang beberapa kali kena ini ya. Nur Hayati Subakat itu juga orang Muhammadiyah juga kan ya, pemilik Wardah ini. Cuman gara-gara memberi beasiswa khusus buat orang Muslim, karena itu memang bekerja sama dengan Masjid Salman ya, itu juga langsung dituduh radikal. Kalau Kak Makmun melihatnya seperti apa nih? Jadi begini, memang di era politik yang sangat liberal ini ya, Muhammadiyah memang termasuk yang sering kena semprit gitu ya.
sebenarnya konteksnya Muhammadiyah kan hanya mencoba untuk bersikap kritis ya, dan kritisnya saya kira proporsional yang dilakukan oleh Muhammadiyah gitu kan. Ada persoalan-persoalan tertentu dan itu yang dianggap mengganggu keadilan publik ya, mengganggu rasa keadilan publik ya. Misalnya yang terakhir ketika mencoba untuk mengkritisi beberapa RUU, dan saya kira suara Muhammadiyah itu sangat konsisten ya mungkin beda dengan ormas lain yang kadang itu lembek, kadang agak mengeras gitu kan, artinya tidak konsisten. Tapi Muhammadiyah saya kira cukup konsisten. Dari mulai misalnya kalau kita agak ke belakang kasus Siono misalnya, kemudian yang terakhir persoalan RUU HIP, ya, terus kemudian soal bank syariah misalnya yang mencoba untuk menarik dana dari bank syariah. Saya kira itu sebagai bentuk-bentuk kritik Muhammadiyah terhadap pemerintah di dalam pengelolaan negara. Namun kemudian yang sangat disayangkan, ya, seringkali kemudian ini hanya di era ini loh, ya 6-7 tahun terakhir itu sikap-sikap kritis itu dipandang itu sebagai hal yang melawan kepada pemerintah, ya, pada negara. Padahal mestinya kalau negara betul-betul menginginkan demokrasi itu berproses dengan baik, mestinya ya berikanlah suara-suara atau suara-suara dari kelompok orang-orang yang kritis, katakanlah misalnya seperti Muhammadiyah. Tapi seringkali memang sikap-sikap kritis yang diberikan oleh Muhammadiyah, termasuk juga di dalamnya tokoh-tokoh Muhammadiyah gitu ya, seperti Pak Din, kemudian Pak Busro, atau mungkin juga yang lainnya, itu sering dipandang oleh kelompok di seberang penguasa dan juga kelompok-kelompok pendukungnya itu kemudian dengan mudah dianggap sebagai radikal. Saya sebenarnya mencoba untuk bersepakat betul dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Azra itu ya. Saya mencoba untuk melihat bahwa tidak ada Islamofobia, tidak ada kelompok radikal dan lain sebagainya. Tapi dalam 6-7 tahun terakhir ini saya agak susah, Prof. untuk bisa ini ya membuang jauh-jauh bahwa tidak ada kelompok Islamofobia. Saya melihat ada perbedaan yang cukup mendasar ya, antara Orde Baru dengan setidaknya yang saya lihat 6-7 tahun terakhir ini, sebut kata ya di era Pak Jokowi ini. Kalau pada masa Orde Baru jelas perlawanannya kan society versus state, gitu, masyarakat dengan negara. Tapi dalam 7 tahun terakhir ini society versus society, tapi negara kemudian menunggangi salah satu dari society yang ada. Dan ini yang kemudian menjadikan masyarakat terbelah. Beda dengan masa Orde Baru, kalaupun misalnya ada pendukung rezim, tapi masyarakat tidak mengalami keterbelahan seperti yang terlihat saat ini. Nah, ini yang kemudian kelompok-kelompok yang berada dan merasa didukung oleh negara itu kemudian menjadikan atau menggunakan jargon-jargon politik. Saya sepakat dengan Pak Azumadi Azra tadi ya, jargon-jargon politik yang cenderung untuk menyudutkan ya dengan bahasa-bahasa yang selama ini memang enak didengar ya, seperti anti NKRI, ya, anti Bhinneka Tunggal Ika, radikal dan lain sebagainya. Itu yang kemudian disematkan kepada kelompok-kelompok yang mencoba untuk kritis kepada pemerintah, kepada negara. Ini yang menurut saya, yang saya lihat seperti itu, Mbak Rahma. Maka kemarin saya buat status juga seperti itu. Dan ini yang menarik, kemudian ini kok kejadiannya sudah berulang kali. Ya. Ketika ada kasus yang serupa yang menimpa, ini Bang Rocky, saya sebenarnya tidak suka juga bicara soal toleransi pada posisi yang tidak proporsional ya. Tapi ketika ada kasus yang serupa yang menimpa kelompok di luar Islam dengan yang menimpa kelompok Islam atau mungkin orang Islam dengan orang di luar Islam, itu perlakuan negara terlihat sekali sangat berbeda. Ini yang kemudian wajar kalau menurut saya ketika kemudian di masyarakat muncul pandangan-pandangan atau bahkan tuduhan terhadap negara yang sudah bersikap ya mungkin kalau menggunakan bahasa Syafi'i Ma'arif dalam buku tesisnya atau disertasinya soal politik belah bambu itu, satu diinjak, satu diangkat. Nah sekarang pada posisi ada masyarakat
atau kelompok yang kebetulan sebagian dari umat Islam yang diinjak, tapi sebagian lainnya itu yang diangkat. Yang ini kemudian pada beberapa menimbulkan pandangan-pandangan yang tadi seperti disebut oleh Mbak Rahma untuk memancing diskusi ini sebagai disebut radikal. Itu kira-kira pandangan saya, Mbak. Baik, ini menarik ini Kak Rocky, dikatakan beda dengan Orde Baru. Udah jelas lawannya state lawan society. Kalau sekarang ini society dihadapkan society, jadi semacam diadu domba. Kemudian seperti ada gerakan tak kasat mata tadi, dia menunggangi salah satu kelompok. Iya, yang tak kasat mata itu justru yang sensasional. Justru karena tidak kasat mata, maka labeling dengan mudah dipasangkan di situ. Seperti istilah radikalisme. Kalau sekedar istilah radikal, ya itu bagus saja. Beragama memang harus radikal supaya tidak palsu. Dan hal itu yang justru istilah itu yang dipalsukan oleh negara sehingga timbul istilah turunannya itu radikalisme. Semua yang bersifat isme itu pasti doktriner. Nah, kalau doktrin itu kemudian dihasilkan atau diucapkan dalam upaya untuk memberantas satu komunitas, maka itu yang disebut sebagai fobi itu. Padahal nggak kasat mata. Jadi memang itu paralel. Yang nggak kasat mata selalu menimbulkan fobia. Begitu bertemu, oh ternyata enggak tuh. Kan fobi itu kan sensasi psikis manusia terhadap hal yang samar-samar. Maka saya fobi. Begitu diterangkan, eksplanasi ada, maka ternyata tidak ada fobia itu. Jadi Pak Sumardi tadi menerangkan bahwa nggak ada fobia. Begitu diargumentasikan. Tetapi negara selalu memelihara wilayah abu-abu itu. Sehingga orang menganggap ini Islamofobi itu. Karena tidak kasat mata keterangan pemerintah. Jadi berupaya untuk menyebarkan semacam, atau saya gampangnya begini. Istilah radikalisme diselundupkan ke dalam bawah sadar publik. Sehingga orang selalu ada dalam keadaan tegang. Oh radikalisme itu. Orang nggak bisa bedain lagi bahwa beragama memang harus radikal. Sekarang orang takut beragama radikal. Kalau begitu beragama nggak perlu mendalam. Kan itu konyol istilah itu kan. Jadi ini sebetulnya yang mesti pertama kali di webinarkan dengan Istana. Supaya juru bicara Istana itu juga tahu asal-usul dari kalimat dan efek psikisnya pada orang yang diselundupkan diam-diam di dalam situasi yang tidak kasat mata. Kasus yang terakhir ini Kak Rocky, kasus yang Din Samsudin ini dengan GAR ITB, meskipun sempat disebut-sebut ya ada Fajrul Rahman dan sudah dibantah begitu ya, tapi tetap saja tidak bisa spekulasi itu tetap beredar begitu ya. Nah ini Kak Rocky melihat ini juga ada suatu gerakan seperti mengingat ini kan alumnus ITB begitu. Ya kalau disasar Din Samsudin dengan sendirinya orang lihat Din ini siapa itu. Kalau Din orang biasa, dia nggak akan disebut radikal. Tapi karena dia di belakangnya ada satu institusi yang disebut Muhammadiyah dengan sejarah panjang. Bahkan Muhammadiyah sejarahnya lebih panjang dari NKRI itu. Dan Muhammadiyah hidup dengan alam pikiran pendidikan. Ada 170 universitas, atau mungkin lebih. Muhammadiyah, mungkin ada 15.000 dosen di situ tuh. Ada 5 juta mahasiswa hidup di situ. Kan itu kegiatan yang terbuka. Bagaimana mungkin ada semacam upaya radikalisasi kalau kampus selalu hidup dengan argumentasi? Muhammadiyah ada dalam tradisi berdebat itu. Jadi nggak mungkin Din Syamsuddin ditenggelamkan, dipojokkan di dalam konteks Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu universitas yang membuka diri itu. Jadi agak ajaib atau agak dungu sebetulnya ini GAR ini menyasar Din Syamsuddin yang sebetulnya latarnya adalah Muhammadiyah. Artinya menyebut Muhammadiyah itu radikal itu ya salah di dalam nalar dan berbahaya secara politis. Karena itu menyangkut masa depan mereka yang bersekolah di Muhammadiyah. Nanti lama-lama orang takut. Nah, karena itu saya mau terangkan bahwa GAR ini adalah bentukan yang sengaja dipakai untuk menginsinuasikan istilah radikalisme. Langsung dipakai gerakan anti radikalisme apa? Semua gerakan anti radikalisme juga adalah radikal. Mereka yang anti radikalisme pasti lebih radikal dari yang mereka anti itu. Karena pikirannya adalah pikiran berupaya untuk memojokkan orang lain.
orang yang berupaya memojokkan orang lain, dia sebetulnya sedang terpojok itu. Jadi saya menganggap ini gimmick-gimmick semacam ini yang sebetulnya diedarkan secara sengaja untuk sebut aja dipakai untuk menguji efek baliknya tuh. Kira-kira begitu. Atau kalau pakai teknik intelijen ini buat pemetaan aja tuh. Siapa yang terganggu, siapa yang sebetulnya diam-diam aja. Siapa yang dengan sengaja itu siapa? Ya GAR-nya. Jadi GAR ini memperalat situasi untuk menguji mana sebetulnya yang radikal, mana yang bukan. Nah sekarang orang bayangkan, isu semacam ini hanya bisa dilakukan oleh kegiatan intelijen. Nggak ada masyarakat sipil yang memakai istilah GAR, di mana-mana LSM itu adalah lembaga yang separuh akademis. Jadi kalau kita lihat gerakan anti radikalisme, saya bisa dengan mudah menganalisis bahwa ini adalah buatan intelijen. Gampang aja. So nggak mungkin buatan masyarakat sipil, nggak mungkin buatan institusi formal. Jadi gerakan bawah tanah yang berupaya tadi untuk memetakan sambil menyiramkan potensi Islamofobi sebagai isu lah, sebagai isu ya, bukan sebagai fakta tuh. Jadi begitulah permainan intelijen, selalu mengumpankan satu istilah untuk menunggu akibatnya itu. Itu bahayanya itu. Nah karena itu saya nggak pernah menganggap bahwa GAR ini mengerti tentang sejarah bangsa Indonesia, apalagi mengerti tentang sejarah Muhammadiyah itu. Kalau dia mengerti maka dia nggak akan mungkin jadikan DIN itu sasaran tembak. Kan DIN menjadi sasaran tembak karena dia bagian dari Muhammadiyah. Kalau kayak saya nggak mungkin disebut radikal, wong saya nggak punya organisasi yang membackup atau tidak tumbuh di dalam persaingan politik dengan negara. Tapi Muhammadiyah dianggap melakukan persaingan politik dengan negara, itu minimal itu ya, belum beroposisi, masih bersaing dengan negara. Dan itu hak Muhammadiyah untuk bikin wacana kritis. Karena tugas dari Muhammadiyah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Muhammadiyah memilih untuk membangun universitas pendidikan jauh sebelum Indonesia merdeka. Kan Kiai Ahmad Dahlan memilih menjadi edukator, bukan menjadi politikus. Bayangkan kalau saya kira begini Bung Rocky ya. Ya. Saya kira pertama kita harus membatasi ya isu ini. Saya kira isu ini tidak Muhammadiyah, walaupun Pak Din ya Muhammadiyah pimpinan 2 kali menjadi ketua umum PP Muhammadiyah. Jadi kalau Din dituduh radikal itu lebih terkait dengan aktivitas politiknya di kami. Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, lebih ke sana perginya. Jadi kalau gitu. Iya, ke sana perginya, dan kami itu kan sangat kritis sama rejim, kritis sama Pak Jokowi, ya kan? Itu sebetulnya. Jadi kalau kritis berarti radikal gitu, Pak? Iya, itu kan ada orang yang membuat seperti itu. Buzzer kan selalu bilang begitu, ya kan? Orang yang kritis itu dianggap radikal atau apa sajalah bisa dicap, dilabelkan. Tapi kalau seperti yang tadi saya katakan, kita harus mengconfine ya, membatasi isu ini. Jadi saya kira tidak Muhammadiyah ke sini sorotannya. Orang-orang GAR itu adalah keterlibatan Pak Din ke kami dan aktivitas-aktivitas politik itu sebetulnya. Ini yang menarik, Prof. Terhadap Jokowi, ya kan? Ya. Kalau Muhammadiyah, saya selesaikan sedikit dulu. Kalau Muhammadiyah itu dahulu selalu bekerja sama dengan pemerintah. Sejak zaman Belanda bekerja sama dengan pemerintah, selalu menjadi selalu tidak pernah berkonfrontasi dengan pemerintah ya. Sehingga dengan demikian Muhammadiyah bisa maju dakwahnya, lembaga-lembaga pendidikannya juga maju, dan di Orde Baru juga begitu. Saya kira Muhammadiyah tersisih dari kabinet, kalau saya mau terus terang ya kan, tidak lagi diakomodasi. Kalaupun sekarang ada diakomodasi, paling banter ya Pak Muhadjir Effendi. Tadi tidak ada di dalamnya yang lain lagi. Kalau di masa Pak SBY mungkin masa sebelumnya masih ada 2 orang, tinggal 1 orang. Inilah yang kemudian sebetulnya membuat ada jarak di antara pemerintah dengan Muhammadiyah, walaupun Muhammadiyah tetap saja tidak beroposisi secara keras ya. Coba aja kita simak pernyataan-pernyataan dari Ketua Umum PP-nya Haidar Nasir. Itu ada kritik di dalamnya, tapi disampaikan dengan bahasa yang sangat halus.
Ya mungkin kalau sekumnya mungkin kadang-kadang Pak Mukti ya Abdul Mukti itu malah mungkin lebih tegak, lebih clear ya, lebih jelas. Tapi tidak memposisikan Muhammadiyah itu sebagai lawan dari pemerintah, nggak ada. Karena Ya. banyak kepentingan Muhammadiyah juga terkait sebetulnya dengan mau tidak mau dengan pemerintah, terutama karena pendidikannya itu, ya kan. Kembali ya. Nggak bisa lepas itu dari pemerintah. Jadi oleh karena itu saya kira kita harus batasi, jangan kasus GAR ini ya, gerakan anti radikalisme yang menghantam Profesor Din Samsudin ini dikaitkan terlalu jauh dengan Muhammadiyah secara keseluruhan, karena ini tidak baik sebetulnya, ya kan. Jadi begini, Prof, anggapan itu muncul karena ya memang ini ya, karena pemerintah tidak ada semacam apa ya tindakan tegas begitu loh ya, karena ini kasus-kasus ini kerap terjadi ya, termasuk ke buzzer-buzzernya dan lain-lain. Jadi sehingga muncul anggapan ini seperti dilindungi oleh pemerintah begitu. Ya memang itu yang kita kritik juga ya. Saya sering mengkritik, menulis tadi disebut oleh Bung Rocky, saya menulis kalau dibaca tulisan kolom-kolom saya di Kompas terutama itu kan sangat kritis ya. Mengenai penegakan hukum, kemunduran demokrasi, kemunculan oligarki, ya kan. Ya. Oligarki dalam pemerintahan itu kan semua saya kemukakan di situ. Saya mengingatkan itu bahaya seperti itu ya. Jadi tidak berarti semua ya, antara lain juga karena memang pemerintah tidak tegas, terlalu banyak trik dan gimmicknya misalnya mau memberantas korupsi, memberantas KPK, memperkuat KPK katanya dengan mengubah undang-undang. Kita sudah mengatakan itu akan melemahkan KPK dan KPK tidak berfungsi lagi. Tetapi kan Presiden Jokowi bilang memperkuat KPK. Buktinya apa? Buktinya KPK tidak berdaya apa-apa. Ya. Sudah menjadi lemah lah begitu. Jadi memang pemerintah memang tidak tegas ya kan, banyak. Tapi Prof sependapat dengan Kak Makmun Murad tadi ya, bahwa saat ini society dihadapkan dengan society begitu. Enggak juga ya kan, society kan terlalu besar, Muhammadiyah itu terlalu besar, NU juga besar, ormas-ormas yang lain juga besar ya kan. Dihadapkan dengan apa? Apa NU dihadapkan dengan Muhammadiyah atau dengan bekas ex Front Pembela Islam? Ya saya kira enggak juga. Jadi ini lebih orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang membentuk barisan oposisi pada pemerintah, dan tidak ormas-ormas yang ya model katakanlah NU, Muhammadiyah, ormas-ormas konvensional itulah. Saya kira tidak itu, tapi adalah orang-orang tertentu yang kemudian punya aktivisme sangat kuat dan kemudian kritis terhadap rejim yang ada begitu, model Sahganda ataupun siapa itu Jumhur Hidayat misalnya, kayak begitu deh ya. Nah, cuma rejim ini nggak berani, polisi juga nggak berani menangkap Din Samsudin ya kan, karena pasti reaksinya akan sangat besar ya kan. Saya juga menulis secara terbuka, polisi haruslah janganlah main asal tangkap ya kan, main tangkap itu tidak bagus, tidak baik gitu, karena akan menciptakan ruang konfrontasi yang besar ya di antara masyarakat dengan atau bagian dari masyarakat dengan pemerintah dan juga dengan Polri itu. Ya, kembali ke masalah Islamofobia tadi ya, Prof. Anda tadi mengatakan tidak mungkin karena Islam di Indonesia secara demografi terlalu besar begitu kan. Ya, mengapa tidak mungkin, Prof? Kita sudah mengalami ya zaman dulu dengan Snoek Hargunje begitu ya. Kita diadu domba antar masyarakat, akhirnya berhasil juga begitu, dipecah belah begitu. Ya itu yang saya sebut dengan kaum muslimin Indonesia itu majority with minority complex. Jadi mayoritas secara demografis tapi memiliki semacam penyakit kejiwaan minoritas, ya, menganggap selalu berada di pinggir dan tidak menganggap pemerintahan Republik Indonesia itu sebagai bahagian dari umat Islam sendiri. Kalau Belanda kan memang bukan bahagian dari umat Islam, mereka kan di luar Islam, bukan orang Islam ya kan. Tapi kan sejak dari zaman Bung Karno, Pak Harto, kemudian dan seterusnya sampai ke Jokowi, itu kan semuanya Muslim, ya kan? Muslim jelas, dan bahkan mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah itu tertentu, presiden tertentu itu mungkin
mungkin sangat menguntungkan ya kan. Misalnya katakanlah di masa Jokowi ya, saya tadi kita berpikir objektif aja. Pada masa Jokowi ini ada kampanye besar-besaran mengenai wakaf misalnya, ada kampanye Hari Santri. Kalau orang NU-nya ada misalnya beasiswa santri. Saya kebetulan di LPDP itu ada beasiswa khusus untuk santri, ya kan? Santrinya nggak dibatasi, santri NU atau santri Muhammadiyah, nggak, siapa saja yang berasal dari pesantren bisa mendapatkan beasiswa itu kalau qualified. Jadi oleh karena itu tidak tepat gitu kalau kita mengeluarkan diri, memperhadapkan diri dengan pemerintah seolah pemerintah itu bukan bahagian dari kita. Pemerintah itu bahagian dari kita, dan oleh karena itu kalau bahasa Islamnya itu pemerintah itu adalah minna, bahagian dari kita, bukan minhum, bukan dari mereka. Kalau bahwa mereka ada kebijakan-kebijakan yang tidak terlalu pas, ayo kita kritik rame-rame, ya kan? Itu kita kritik rame-rame. Baik, ini saya mengeksklud mereka, menyingkirkan, mengeluarkan mereka, itu Mbak Rahma. Iya, ini siapa mengeluarkan siapa ini Kak Murad? Siapa mengekskut siapa? Karena banyak pihak yang merasa justru yang dikeluarkan. Silakan ini Kak Murad. Iya, jadi tadi yang disampaikan oleh Prof. Azra ya, yang bagian akhir itu soal kritik. Yang terjadi yang tadi saya sampaikan, sekarang orang yang kritis itu justru kemudian dihadapkan gitu ya. Saya tidak tahu yang menghadapkan siapa, apakah para buzzer itu atau kemudian juga tadi yang disampaikan oleh Bang Rocky, misalnya ada orang yang menyusup gitu kan. Kita kan tidak bisa juga menutup mata ya, terutama dari pembicaraan yang mungkin sangat terbatas di beberapa kelompok masyarakat elit misalnya ya, soal bagaimana negara atau tadi Bang Rocky menyebutnya ada intel yang bermain. Saya kira juga tidak bisa menafikan itu semua, karena faktanya juga itu berjalan, info-info yang sekiranya terbatas yang mungkin siapapun bisa memperoleh dalam lingkup yang sangat terbatas gitu ya. Misalnya kalau mau sedikit ke belakang lah, yang kemudian ini juga sebenarnya khas dari Intel Indonesia atau mungkin dari aparat kita ya. Soal FPI misalnya, ini bukan konteksnya saya ingin mengembalikan FPI, tentu bukan pada tempatnya. Tapi kan kita tahu misalnya FPI dulu buatan siapa, kan? Saya kira kita semua tahulah ya siapa yang menjadi backup FPI. Tapi pada akhirnya kan kemudian diperhadapkan juga dengan negara itu kan. Nah, ketika kemudian dirasa FPI sudah tidak bisa dikendalikan, dan pola ini kan sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Misalnya Taliban misalnya ya, Al-Qaeda misalnya, bahkan Boko Haram misalnya, itu kan semua itu dulu bentukan siapa, tapi ketika kemudian tidak bisa dikendalikan, akhirnya kemudian melawan, dan itu yang dalam perspektif saya, dalam pandangan saya, itu yang terjadi di Indonesia saat ini itu seperti itu. Jadi orang yang kemudian tidak bisa dikendalikan, tadi misalnya kritis itu kan, sampai kemudian misalnya Pak JK sampai harus ngomong seperti itu, misalnya boleh kritik, tapi caranya seperti apa supaya tidak kena semprit oleh aparat misalnya. Jadi kan ini kan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat, mau mengkritik itu dengan cara seperti apa. Ya, memang ada kalanya ada orang yang mampu menahan emosinya, seperti yang tadi disampaikan Prof. Azra yang mencontohkan seorang Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haidar Nasir misalnya. Itu orang yang sangat santun luar biasa. Tapi kan dalam tulisan-tulisannya itu sangat nyelekit sebenarnya bahasanya. Itu saking mungkin tidak kuatnya juga melihat Indonesia. Masih ingat ketika acara di salah satu televisi swasta itu, sampai Mas Haidar, saya biasa memanggilnya Mas Haidar, itu sampai meneteskan air mata ketika kemudian mengkritisi Indonesia, melihat Indonesia yang dipandang oleh Mas Haidar itu bahasanya menggunakan istilah ugal-ugalan gitu kan. Itu kata yang sering beberapa kali setidaknya saya dengar itu diungkapkan oleh Mas Haidar Nasir, kata ugal-ugalan terhadap pengelola negara ini, yang kemudian rujukannya itu selalu di Al-Isra 16 ya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadbira. Itu ayat yang sering dirujuk oleh
oleh Pak Haidar Nasir, yang kira-kira artinya kira-kira sepintas itu, kalau Allah itu mau menghancurkan sebuah negeri, ya, sebuah bangsa, sebuah negara, cukup Allah akan merintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian orang-orang itu justru ingkar. Justru kemudian ugal-ugalan di dalam mengelola negara, maka kemudian turunlah, Allah akan menurunkan bencana yang sedahsyat-dahsyatnya, kira-kira pengertiannya kan seperti itu. Dan kata-kata itu sering diungkapkan oleh Pak Haidar. Itu orang yang santun, orang yang dari Garut kemudian tinggal di Jogja. Kalau Mas Mukti itu agak-agak Pantura itu ya. Jadi mungkin kalau Pantura kan biasanya karena terlalu sering kena angin laut jadi agak mengeras gitu kan. Mas Mukti yang orang yang mencoba untuk bisa proporsional, kadang juga meluapkan juga ungkapan-ungkapan yang tidak enak juga itu kan. Apalagi saya yang agak Pantura juga, karena bukan agak Pantura, saya termasuk Pantura. Kira-kira seperti itu Mbak Rahma. Iya, Kak Rocky sependapat dengan Profesor Azumardi Azra bahwa kita harus menganggap pemerintah itu adalah bagian dari kita. Jadi tidak ada itu Islamofobia dan lain-lain. Ya itu normatifnya begitu, teoritisnya begitu tuh. Bahwa pemerintah bagian dari kita. Kenapa? Ya karena kita yang pilih, kita yang angkat itu. Jadi itu sama seperti perumpamaan Pantura tadi itu. Begini ya, saya coba terangkan dengan cara lain gitu. Dalam periode kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak puzzle, potongan-potongan gambar yang bila disatukan dari kejauhan, puzzle itu membentuk semacam mosaik yang tidak begitu jelas, tetapi samar-samar orang lihat ada fobi terhadap Islam itu. Nah, pas event kita, peristiwa di belakang kita memperkuat puzzle itu. Lama-lama makin terang, lalu orang ambil kesimpulan ini Islamofobi itu. Pemerintah akan bantah itu, ini bukan Islamofobi. Tetapi legitimasi pemerintah untuk mengatakan ini bukan Islamofobi bertentangan dengan event-event berikutnya. Tentang penangkapan ulama, tentang pembubaran organisasi Islam segala macam itu. Jadi terlihat bahwa mosaik itu memperlihatkan wajah Islamofobi. Jadi jangan salahkan masyarakat, karena mosaik itu terbentuk justru oleh ketidakjelasan pemerintah di dalam mengambil sikap terhadap keakraban berwarga negara itu. Nah, perasaan itu yang timbul, yang kemudian mencemaskan kembali pemerintah. Maka dilakukan lagi counter willing force, yaitu berupaya untuk merumuskan lebih tajam apa itu radikalisme itu. Kan itu soalnya kan. Tapi kalau pemerintah bilang aja terus terang, radikalisme adalah mereka yang ingin mengganti ideologi negara tuh. Lalu kita persoalkan, apa artinya mengganti? Mengganti bisa mengatasi yang sekarang, karena yang sekarang tidak cukup pengertiannya. Atau kalau secara spesifik, sebut aja, Din adalah radikal karena bermarkas di kami. Lebih jelas itu. Bukan karena Muhammadiyah, bermarkas di kami. Berarti kami adalah sarang radikalisme itu. Saya deklarator kami. Dan buktikan bahwa saya ada di dalam definisi yang dibuat negara. Setiap hari saya berpikir radikal. Kalau saya misalnya, saya punya ide Indonesia dirubah menjadi negara Islam. Ya nggak ada soal. Di dalam demokrasi saya boleh berpikir begitu. Karena ada orang lain berpikir Indonesia sebaiknya jadi negara sekuler. Sama aja poinnya. Indonesia jadi negara Pancasilais, Indonesia jadi negara komunis. Selama itu ide, maka itu dipercakapkan, bukan dicurigai. Kan saya tahu bahwa saya mau bikin negara Islam. Besok pagi saya bangun, apa peralatan saya? Saya nggak punya peralatan bikin negara Islam. Maka itu memang angan-angan, obsesi untuk menghasilkan derajat yang lebih baik dari kehidupan sekarang. Mungkin dianggap dengan syariat Islam lebih adil. Diuji aja dalil itu kan. Atau saya mau bikin negara komunis karena ajaran Marxisme lebih baik dari Pancasila itu. Ya bikin aja seminarnya kan. Kan nggak mungkin saya tiba-tiba punya ide itu lalu besok pagi saya aktifkan orang untuk ikut. Itu orang gila, disebut orang gila itu kan. Bukan orang radikal tapi orang gila itu. Jadi pemerintah fobi sendiri terhadap fobi yang dia buat. Kan itu yang terjadi kan. Tapi ada semacam ini loh ya. Ada yang hal-hal kecil-kecil
misalnya dulu ingat ya, kita ada tiba-tiba soal memberi kesan bahwa Islam itu sangat konservatif, sangat ya radikal tadi itu. Soal klepon dulu, tiba-tiba katanya klepon haram. Ternyata setelah diusut-usut, pertama kali yang memposting soal klepon itu ternyata akun yang pendukung pemerintah begitu. Sehingga orang kemudian ya tadi itu seperti kata Kak Rocky, seperti mozaik begitu menghubung-hubungkan. Ya itu yang terjadi. Jadi akibat dari permainan opini publik, maka mozaik itu makin jelas. Lalu orang ambil kesimpulan pemerintah fobi terhadap Islam. Itu kesimpulan publik, siapa yang mau bantah? Dibantah dengan argumen, orang nggak percaya. Karena pembuktian-pembuktian itu tidak menghasilkan keyakinan. Jadi sekali lagi saya mau terangkan bahwa setiap orang, atau misalnya tadi kami, KAMI itu. Kami itu organisasi terbuka. Setiap daerah bisa bikin kami sesuka-sukanya tuh. Kan nggak perlu, tidak ada perintah dari pusat, itu organisasi volunteer. Di dalam kami ada yang berpikir liberal, ada yang berpikir komunistis, ada yang berpikir sosialistis, ada yang berpikir islamis. Jadi apa poinnya di situ kan? Kan itu pikiran. Nah gagasan kami adalah dari awal mengkritik pemerintah. Jadi kritik itu aja yang diterima sebetulnya itu. Sebenarnya Kak Rocky, sebenarnya pemerintah bisa membantah Islamofobia itu yang bisa dimulai dari menertibkan buzzer-buzzernya begitu. Karena buzzernya itu suka yang mengadu domba soal SARA juga kan? Yang bisa ditertibkan orang yang ada otaknya, supaya otaknya pulih. Kalau nggak ada otak, apa yang mau dipulihkan, apa yang ditertibkan? Buzzer ini kan semacam manusia yang lobus frontalnya itu digrogoti oleh kedengkian. Maka lumpuh dia untuk melihat hal yang masuk akal itu. Jadi buzzer ini nggak bisa ditertibkan karena dari awal memang dia diorganisir untuk membuat kekacauan. Nah orang yang bisa membuat kekacauan adalah orang yang otaknya kurang. Jadi nggak mungkin dipulihkan buzzer ini, biar aja begitu. Karena kita harus juga belajar seperti kita belajar hidup dengan COVID, kita juga harus belajar hidup dengan stupid. Kan itu soalnya kan. Jadi sekali lagi ini anggap aja bahwa ya buzzer memang itu wataknya. Yang bahaya adalah menduga bahwa kami itu sarang radikal. Setiap orang bisa ikut kami. Intel di kami itu juga banyak yang menyusup di situ. Biasa aja, nggak ada soal kan. Jadi pemerintah sebetulnya berlebihan untuk mencurigai KMI itu. Kalau itu yang dimaksudkan sebagai background politics dari Pak Din Syamsuddin itu. Nah kalau misalnya yang bereaksi adalah Muhammadiyah, langsung pemerintah, itu enggak gitu maksudnya tuh. Karena Muhammadiyah besar sekali, pemerintah takut berhadapan dengan Muhammadiyah. Kalau kami kan gampang, kecil tuh, bisa diutak-atik, dimasukin di borgol tokoh-tokohnya tuh. Jadi sekali lagi ini soal sesuatu yang absurd yang kemudian justru menjadi bahan ketakutan publik karena istilah itu. Lalu semua orang merasa, wah itu tetangga saya radikal karena itu ada perpres untuk mengintip kegiatan tetangga. Itu kan ada perpresnya kan untuk anti radikalisme itu. Jadi intip kegiatan tetanggamu itu. Padahal justru pemerintah mesti bilang berakrab-akrablah dengan tetanggamu, bukan mengintip tetanggamu lagi berbuat radikal. Jadi pemerintah sendiri menyebarkan isu yang bersifat memecah belah gitu. Itu yang dilakukan pemerintah. Ya, baik. Nanti saya ke Profesor Azumade Azra ya, karena memang ya soal Islam ini menjadi meskipun secara demografi katanya Profesor tadi mayoritas, tapi memang seringkali disorot begitu hal-hal kecil tadi, misalnya film Nusa dan Rara itu ya dianggap disoroti juga oleh buzzer juga ya, diduga buzzer gitu waktu itu. Iya, saya kira itu konteksnya beda ya. Itu yang disebut Prof. Ashumardi itu adalah riset dulu dari perusahaan Wartime yang tiba pada kesimpulan bahwa Islam Indonesia itu adalah majority with minority mentality itu. Prof. Ashumardi asli pakai minority complex, tapi istilah aslinya minority mentality. Jadi mayoritas yang bermental minoritas itu. Itu temuan Profesor Wartime dari Belanda. Mungkin tahun 50-an itu. Iya. Kan evolusi dari pikiran Islam kan tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Dan Pak Ashumardi Azra adalah sedikit di antara orang yang mengerti sejarah Islam yang tumbuh
karena tantangan sejarah. Yang lain menganggap bahwa Islam tidak bertumbuh, selalu punya orientasi ke masa lalu itu. Jadi kita ingin bedakan sebetulnya cara kita melihat Islam itu sebagai organisasi, junto sebagai keyakinan yang juga bertemu dengan pikiran-pikiran global. Jadi cara pemerintah melihat Islam seolah itu masih zaman wartime. Padahal ini zaman 4.0 di mana ilmu pengetahuan beredar dan menyebut agama itu sebagai sumber radikalisme itu udah susah untuk diterima oleh akal sehat karena keterbukaan informasi. Ya, baik. Saya kembali lagi ke Profesor Azumadi Azra ya, karena dulu sempat juga ada wacana juga lagi-lagi agar dipisahkan agama dan politik begitu, dan ya zaman dulu ya kembali lagi bahwa agama sebagai ibadah tidak dimasalahkan, zaman penjajah lagi nih Mas. Tapi ketika sudah berpolitik ini kemudian yang dimasalahkan. Nah, apakah kita dalam kondisi seperti itu? Tapi kita harus lanjutkan lagi, kita istirahat dulu ya Prof ya. Kita akan kembali sesaat lagi.